Divisi Kumham itu melaksanakan tugas dan fungsi dari 6 unit eselon 1 di Jakarta. Bantuan hukum itu adalah negara hadir dalam prinsip equality before the law. Kumham itu menyediakan anggaran dan juga melakukan verifikasi akreditasi kepada lembaga-lembaga bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM ini adalah dikhususkan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Halo Sobat Bedelau, kembali lagi di Celoteh Kumham Riau. Saya Nurul Aini Kamal, kali ini akan menjadi host pada episode kali ini. Nah teman-teman, kita pada episode kali ini akan mengundang narasumber nih. Narasumbernya adalah Kepala Divisi. Kita sapa bersama kita nih, ada Bapak Edison Manik SHMSI, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau. Halo Bapak, selamat siang Bapak. Selamat siang Nurul, selamat siang buat semua Sobat Bedelau dimanapun berada. Bagaimana nih Pak kabarnya nih Pak? Kabar baik, luar biasa. Luar biasa, sehat ya Pak ya? Sehat walafiat. Nah, mungkin ada yang unik nih, kali ini podcastnya kok bukan pakai baju seragam Kumham nih Pak Edison. Iya. Hari ini nih loh Pak. Iya, Kenapa kita nih, hari ini memang pakai baju Melayu ya, Iya. Nurul ya, karena kita merayakan Hari Jadi Provinsi Riau. Tepatnya kita juga diberikan arahan supaya memakai baju Melayu ini dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Benar, kita jadi orang Melayu Iya, ya. kita dukung. Kumham harus menjadi orang Melayu nih pada Iya, hari ini betul, nih. betul. Pada minggu ini ya teman-teman ya, kita pakai baju Melayu. Nah, Bapak, mungkin Sobat Bedelau nih ingin kenal Bapak lebih jauh nih Pak. Jadi Pak Edison Manik ini kan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Mungkin sudah berapa lama sih Pak sebenarnya menjadi Kepala Divisi ini di kantor wilayah Riau nih Pak? Baik, Sobat Bedelau yang kami hormati, apa yang ditanyakan oleh Nurul tadi, saya sudah menjadi Kepala Divisi Pelayanan Hukum di Kanwil Kumham Riau ini 1 tahun 8 bulan. Persisnya saya dilantik tanggal 22 Desember tahun 2022 yang lalu. Nah, sebelum menjadi Kepala Divisi mungkin boleh cerita sedikit nih Pak pengalaman-pengalaman uniknya nih, karena saya dengar-dengar kalau Pak Edison ini kayaknya sudah keliling-keliling Indonesia juga nih, jadi sepak terjangnya nih kita penasaran nih, mungkin Sobat Bedelau ya. Boleh. Baik. Saya itu mulai jadi pegawai Kumham itu dari Kanwil Riau ini sendiri. Kanwil, memang ya, Pak. saya penerimaan di tahun 2002 dan sudah menjadi Kepala Subbidang di tahun 2007 sampai 2016 awal. Jadi 2016 April itu saya dipromosi menjadi Kepala Bidang Pelayanan Hukum di Kanwil Kepri di Tanjung Pinang, Nurul. Ke tetangga kita Pak Tetangga. Kepri. Jadi 1 tahun di Kepri, saya dimutasi ke NTT jadi Kepala Bidang HAM Kanwil Kumham NTT, dan 1 tahun 4 bulan di sana saya kembali ke Riau ini persisnya di tahun 2018 jadi Kepala Bidang di Kanwil Kumham Riau, dan sempat menjadi JFT Analis Hukum di tahun 2022, dan puji syukur pada Tuhan di Desember 2022 persis tanggal 22 Desember 2022 diberikan amanah menjadi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kumham Riau gitu. Oke, baik. Jadi sudah keliling-keliling dan kalau bisa kita ibaratkan seorang manusia ini Pak dari lahir gitu ya, memang dari Divisi Pelayanan Hukum dan Iya, HAM. betul. Dari sejak awal saya di Divisi Kumham, dan 3 bidang di Divisi Kumham ini semuanya sudah saya pernah duduki jabatan tersebut ya, Pak, gitu. ya. Wah, pasti menarik sekali gitu ya Pak. Sudah sangat paham betul nih dengan seluk-beluk Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Terus belajar lagi gitu, Nurul. Oke, benar ya Pak, harus Iya, tetap belajar. Nah, begini Pak, Nurul kan sering nih melakukan penyuluhan hukum mungkin ke pasar, ke sekolah-sekolah, lalu mungkin juga ke tempat-tempat umum lainnya. Iya. Nah, banyak masyarakat nih kayaknya yang masih belum paham ya, atau mungkin belum tahu seluk-beluknya Kementerian Hukum dan HAM, mungkin especially-nya nih kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Karena gini, kalau misalnya masyarakat tanya, oh dari Kumham, oh dari Rutan ya, atau mungkin dari Lapas ya, atau dari kantor imigrasi ya. Nah, padahal sebenarnya kan Kementerian Hukum dan HAM itu tidak hanya keimigrasian dan juga tidak hanya pemasyarakatan saja. Nah, benar. Nah ini Pak, boleh dong Pak diceritakan sebenarnya Kementerian Hukum dan HAM khususnya nih Kanwil Riau. Nah, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM itu mengampu tugas apa aja gitu Pak selain yang tadi gitu. Baik, iya betul.
kenapa sih masyarakat itu lebih memang familiar dengan Kumham dengan jajaran divisi tugas-tugas imigrasi atau pemasyarakatan? Satu sisi karena memang keimigrasian dan pemasyarakatan itu ada unit pelaksana teknis di setiap kabupaten kota, itu salah satunya, dan lebih dekat dengan masyarakat. Namun pada kesempatan ini juga disampaikan bahwa Kementerian Hukum dan HAM itu sangatlah besar tugas dan fungsinya, yang mana juga yang kita bicarakan hari ini mengenai tugas dan fungsi divisi pelayanan hukum dan HAM. Perlu kami jelaskan kepada Sobat Bedelau, divisi Kumham itu melaksanakan tugas dan fungsi dari 6 unit eselon 1 di Jakarta, yang meliputi dari Direktorat AHU itu berkaitan dengan pelayanan-pelayanan yang berbentuk badan hukum, baik itu PT, yayasan, koperasi, perkumpulan. Kalau kita mau keluar negeri, kita harus melegalisasi, mengapostil dokumen-dokumen kita, itu di divisi pelayanan hukum dan HAM, itu termasuk terkait dengan notaris ya, pelantikan notaris, pengawasan notaris, itu ada di divisi pelayanan hukum dan HAM. Itu yang pertama, tugas Direktorat AHU. Yang kedua adalah terkait dengan tugas yang ada pada Direktorat Perundang-undangan. Yang perundang-undangan ini meliputi kegiatan kita di Kanwil dengan lahirnya Undang-Undang 13 tahun 2022 tentang pembentuk perundangan. Kanwil Kumham Riau itu melaksanakan tugas melakukan harmonisasi rancangan peraturan daerah, baik yang berasal dari gubernur maupun ada dari kabupaten kota, Ramperda provinsi maupun Ramperda kabupaten kota, termasuk mengharmonisasi Ranpergub, Ranperwako, dan Ranperbub gitu. Itu terkait dengan tugas Direktorat Perundangan. Yang ketiga terkait dengan tugas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yaitu meliputi pendaftaran merek, paten, cipta, tata letak sirkuit terpadu, desain industri dan rahasia dagang, dan juga indikasi geografis. Jadi kalau ada masyarakat yang selama ini butuh untuk membuatkan merek, ada temuan terkait dengan paten, ya datang ke Kanwil Kumham. Kami dari divisi Kumham pasti akan memberikan pelayanan terbaik sehingga terdapat perlindungan ke intelektualnya gitu. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat adalah Direktorat Hak Asasi Manusia, yaitu berkaitan dengan upaya menyelesaikan masalah melalui jalur mediasi yang kita namakan yang Komham, pelayanan komunikasi asasi manusia. Jadi masyarakat yang punya ada masalah hak asasi manusia bisa datang ke Kanwil Kumham. Nanti divisi Kumham melalui bidang HAM akan memberikan pendampingan, memberikan konsultasi, mencarikan jalan keluar sehingga permasalahan itu dapat ada solusinya. Itu yang keempat. Yang kelima adalah tugas yang terkait dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Badan Pembinaan Nasional ini berkaitan dengan penyuluhan hukum, jaringan dokumentasi informasi hukum gitu ya, terus kegiatan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, melakukan analisa produk hukum daerah itu ya. Yang keenam yaitu tentang Badan Strategi Kebijakan. Badan Strategi Kebijakan itu ada satu unit eselon 1 di pusat yang tugasnya salah satunya memberikan kajian kebijakan terkait aturan-aturan yang ada. Untuk di daerah, kita Kanwil Kumham itu melalui divisi Kum dalam hal ini melaksanakan kegiatan namanya Indeks Reformasi Hukum yang menilai kepatuhan hukum dari pemerintah kabupaten maupun provinsi. Begitu. Jadi ada 6 tugas dan fungsi yang sebenarnya dari satu tugas yang lain itu berbeda-beda gitu. Jadi sangat kompleks sekali. Iya, berbeda-beda. Turunannya dari pusat itu turun ke Kanwil dan masyarakat seperti Nurul katakan tadi memang lebih kadang-kadang lebih familiar dengan tugas fungsi pemasyarakatan dan imigrasi karena itu yang banyak pelayanannya. Sementara pelayanan yang bersentuhan dengan kehidupan itu juga ada. Contoh kita pergi berbelanja itu pasti kita mau membeli sesuatu itu yang ada mereknya. Merek itu adalah tugas Kumham. Mendaftar merek itu di Kumham loh gitu ya. Mungkin salah satu tadi tugas dan fungsi yang Bapak sampaikan bahwasannya tadi ada tentang bantuan hukum gratis. Nah ini yang menarik sekali begitu Pak. Kalau misalnya kita berbicara tentang bantuan hukum itu kan kita selalu identik dengan persidangan. Iya benar. Terus kita ingat ada pengadilan mungkin gitu ya. Bagaimana ada kasus-kasus pidana, perdata dan segala macamnya. Dan kalau misalnya kita berhadapan dengan hukum kan suatu hal yang sangat kita takuti gitu Pak. Nah benar. Bantuan hukum gratis versinya Kemenkumham ini gimana sih Pak sebenarnya Pak? Mungkin Sobat Bedelau ingin tahu juga nih Pak. Baik, Sobat Bedelau yang kami hormati, bahwa bantuan hukum itu adalah negara hadir dalam prinsip equality before the law, bahwa semua masyarakat itu sama di depan hukum.
ketika si orang miskin berhadapan dengan hukum, maka dia juga wajib diberikan bantuan hukum oleh negara. Maka lahirlah Undang-Undang 16 2011 tentang bantuan hukum, dan turunannya itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013. Di mana dalam ketentuan tersebut, dalam penyelenggaraan bantuan hukum itu ada 3 pihak. Ada penyelenggara, ada pemberi, dan ada penerima. Penyelenggara bantuan hukum adalah Kementerian Hukum dan HAM. Pemberi bantuan hukum itu adalah lembaga bantuan hukum yang lulus verifikasi akreditasi. Dan penerima bantuan hukum itu adalah orang miskin atau kelompok orang miskin. Tadi pertanyaannya peran Kumham, ya Kumham sebagai penyelenggara bantuan hukum. Jadi dalam rangka menyelenggarakan bantuan hukum, Kumham itu menyediakan anggaran dan juga melakukan verifikasi akreditasi kepada lembaga-lembaga bantuan hukum, dan ketika lembaga bantuan hukum ini berhasil atau layak dinyatakan sebagai pemberi bantuan hukum, maka dia menjadi lembaga bantuan hukum yang terverifikasi dan terakreditasi. Jadi terverifikasi itu dia memenuhi syarat. Kalau akreditasinya itu dia ada akreditasi C, B, dan A. Jadi makin tinggi di akreditasinya, berarti dia itu makin banyak perkara yang bisa ditangani, berarti lembaga tersebut dinyatakan lebih besar gitu. Jadi A itu punya advokat sekian jumlah, kasusnya ditangani berapa gitu. Jadi untuk itu kami sampaikan juga kepada Sobat Bedelau bahwa di Riau ini ada 14 lembaga pemberi bantuan hukum yang lulus verifikasi akreditasi, dan pada saat ini juga sedang dilaksanakan verifikasi akreditasi terhadap lembaga-lembaga bantuan hukum tersebut yang akan nanti 3 tahun ke depan bertugas sebagai pemberi bantuan hukum. Jadi masyarakat miskin, kenapa dikatakan masyarakat miskin? Ya karena sasaran utama dari bantuan hukum ini adalah kepada masyarakat yang tidak mampu. Kalau dia mampu, ya mungkin dia bisa didampingi oleh para advokat yang banyak tersebar di beberapa tempat. Untuk yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM ini adalah dikhususkan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, sehingga prinsip-prinsip keadilan itu benar-benar bisa diterapkan. Jadi ketika dia berhadapan dengan hukum, ketika dia seorang yang tidak mampu, seorang miskin, dia hak-haknya tetap akan tetap terwujud melalui pengacara yang disiapkan oleh negara, dalam hal ini lembaga bantuan hukum yang lulus verifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi dia itu benar-benar tidak perlu mengeluarkan biaya, dia cukup datang kepada lembaga advokat yang telah lulus verifikasi, membuat surat kuasa, memberikan data permasalahan yang dihadapi, nanti lembaga bantuan hukum atau pemberi bantuan hukum itu akan mendampingi si masyarakat miskin ini sampai permasalahannya selesai gitu loh, Nurul. Jadi setelah selesai nanti baru kita Kementerian Hukum HAM akan merembas membayarkan kepada pemberi bantuan hukum, dan kita melakukan juga pengawasan apakah benar kegiatan bantuan hukum itu telah dilaksanakan semaksimal mungkin, dan kita juga sebagai lembaga yang memberikan pengawasan membimbing para pemberi bantuan hukum ini agar melaksanakan kegiatannya sebaik-baiknya. Baik, jadi memang bantuan hukum yang dimaksudkan ini memang ditujukan untuk masyarakat tidak mampu, masyarakat miskin, dan tentunya ini memang negara lah yang memberikan anggarannya begitu ya Pak ya. Karena tadi kalau misalnya kita beracara nih, tidak mungkin orangnya mampu gitu, kita bisa sewa jasa lawyer, mungkin ya lawyer ternama begitu ya Pak ya. Nah, namun bagaimana sebenarnya dengan masyarakat tidak mampu? Nah, rupanya ada dari Kementerian Hukum dan HAM, yaitu adalah bantuan hukum gratis gitu. Nah Pak, kalau bantuan hukum gratis ini bentuknya atau jenisnya itu apa sih Pak? Apakah ditemani saat sidang atau mungkin kasusnya apa saja? Apa boleh kasus perdata, kasus apa? Nah, ini mungkin boleh di-spill juga nih Pak. Benar-benar ini pertanyaan Nurul pas sekali, dan Sobat Bedelau harus tahu bahwa kegiatan bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui lembaga-lembaga pemberi bantuan hukum itu adalah dalam kegiatannya baik itu litigasi maupun non litigasi. Jadi perkara yang maksudnya litigasi itu berperkara di pengadilan. Kalau non litigasi adalah upaya di luar pengadilan, contoh mediasi, dan juga ada PDLP, pendamping luar pengadilan. Bisa konsultasi hukum juga boleh, penyuluhan hukum sebagai upaya pencegahan. Untuk kasus-kasus yang ditangani oleh lembaga-lembaga bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang 16 ini, yaitu semua, baik itu perdata, pidana, juga tata usaha negara. Jadi kita dalam hal ini memberikan bantuan kepada semua permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat tersebut. Dan sekali lagi catatannya adalah diberikan bantuan ini hanya kepada
masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat miskin, begitu. Jadi memang banyak ya Pak. Jadi tidak hanya saat di pengadilan saja, tetapi di luar pengadilan Ya, juga ada. juga Jadi non-litigasi litigasi dan non-litigasi. ya. Non-litigasi tadi ada berbagai negosiasi mungkin juga ada ya Pak. Iya, drafting Terus hukum juga. Drafting hukum juga Iya. ada. Terus juga mungkin kegiatan penyuluhan seperti juga ada Iya, Pak ya. penyuluhan itu kan hukum. upaya preventif, Iya, pencegahan. pemberdayaan masyarakat Pemberdayaan pun juga masyarakat, begitu. iya. Lalu ketika litigasi juga tidak hanya melulu tentang pidana, kasus Enggak. pidana, tapi kasus perdata, Data, tata usaha negara juga, iya. Oke. Nah, luar biasa sekali ya pada hari ini kita banyak mendapatkan insight nih Pak. Mungkin terakhir kita boleh kasih tahu juga nih Pak ke Sobat Bedelau. Kita kan tadi ada 14 nih Pak lembaganya. Mungkin tersebar di mana saja, boleh kita kasih tahu nih Pak? Baik, Sobat Bedelau, penyebaran pemberi bantuan hukum yang ada di Provinsi Riau dari 14 pemberi bantuan hukum tadi ada di Kota Pekanbaru, ada di Kabupaten Kampar, ada di Kabupaten Rokan Hulu, ada Kabupaten Bengkalis, dan juga ada Indragiri Hulu dan Kota Dumai. Jadi harapan kita nanti verifikasi di tahun 2024 ini juga bisa semakin banyak lembaga-lembaga bantuan hukum yang bisa kami nyatakan berhak sebagai pemberi bantuan hukum terhadap beberapa daerah yang sebelumnya belum ada gitu. Harapan kita bisa merata sih, harapan kita merata semua. Tetapi kalau para lembaga bantuan hukum itu juga tidak memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh ketentuan perundangan, ya kita juga tidak bisa meloloskan mereka. Karena itu dampaknya tentang pelayanan mereka nanti di daerah kepada masyarakat didampingi gitu, Nurul. Karena memang walaupun ini adalah bantuan hukum gratis, tapi pelayanan tetap harus prima gitu. Jadi tidak membeda-bedakan antara mungkin yang tidak gratis dengan yang gratis begitu. Tapi tetap pelayanan harus prima, dan kita Kanwil Kementerian Hukum dan HAM itu punya tugas untuk mengawasinya. Betul. Gitu. Jadi jangan dianggap karena bantuan hukum ini gratis seolah-olah para pemberi bantuan hukum itu juga memberikan bantuan pendampinginya kepada si masyarakat miskin tadi itu kayak nanti asal-asalan, enggak. Karena dia itu kita amanatkan harus memberikan bantuan itu total kepada masyarakat miskin sehingga terbantunya permasalahan si masyarakat miskin tersebut dan tidak ada pembedaannya gitu loh. Baik. Wah, luar biasa sekali ya Sobat Bedelau. Nih, terima kasih banyak nih untuk Sama-sama. Pak Kadif kita yang udah kasih insight, udah kasih informasi hukum nih yang sangat menyeluruh begitu. Ini baru satu tugas aja nih Pak. Mungkin masih banyak tugas-tugas lain yang bakal kita breakdown, bakal kita bedah nih. Mungkin butuh banyak episode nih Pak kayaknya. Boleh. Saya siap ya, untuk diundang untuk bisa hadir menyapa Sobat Bedelau dimanapun berada untuk berbagi informasi, berbagi pengetahuan, terlebih berbagi tentang bagaimana sih pelayanan Kumham itu kepada masyarakat, karena kita ingin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Khususnya juga tadi Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang tugas dan fungsinya sangat luas dan berkaitan dengan masyarakat. Baik, teman-teman Sobat Bedelau semuanya, kalau teman-teman mau tanya-tanya, sobat-sobat mau bertanya, sobat-sobat bisa komen di bawah, atau mungkin teman-teman bisa langsung datang ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Jalan Jenderal Sudirman nomor 233 Kota Pekanbaru. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya di Celoteh Kumham Riau Bedelau.